Resmi ditandatangani Presiden RI Joko Widodo, maskapai Merpati Airlines telah berhenti beroperasi pada 20 Februari 2023. Berikut lini masa perjalanan maskapai Merpati Nusantara Airlines. Sejak Indonesia merdeka, tepat tahun 1950, maskapai Garuda Indonesia Airways mendominasi penerbangan lokal. Jika kota besar sudah terhubung dengan Garuda, maka tidak dengan kota kecil di pedalaman. Kota-kota tersebut tidak bisa diakses pesawat besar dua mesin. Penyebabnya karena bandara di sana berukuran kecil dan beralaskan rumput. Atas permasalahan ini, pemerintah Indonesia mendirikan maskapai perintis Merpati Nusantara untuk melengkapi kekurangan Garuda pada 6 September 1952. Sesuai namanya, maskapai ini ditunjukkan untuk membuka akses ke daerah pedalaman. Beroperasi dengan pesawat kecil, Douglas DC-3 dan Twin Otter menjadi pesawat andalannya. Dari sini rute dapat diperluas ke seluruh negeri, tulis R.E.G. Davis, dalam Airlines of the Jet Age, EU History, 2011. Mulanya, rute Merpati hanya Kalimantan, tetapi perlahan meluas hingga pedalaman Papua sejak 1 Januari 1963. Selain mendapatkan hibah pesawat dari TNI AU, Merpati Airlines juga mendapatkan perbantuan dalam hal pilot dan teknisi yang berasal dari TNI AU, Garuda Indonesia, dan beberapa perusahaan sipil lainnya. Sejatinya, perkembangan Merpati Airlines tidak terlepas dari tangan emas Garuda. Sejak Merpati berdiri, Garuda menyerahkan peluang penerbangan rute pedalaman. Akibatnya, maskapai baru ini dikenal cepat oleh masyarakat, dan kebijakan ini menjadi senjata makan tuan bagi Garuda. Pesatnya Merpati mengusik posisi Garuda, dari sinilah terjadi persaingan antara keduanya. Pada 1963, Merpati hanya melayani penerbangan perintis, khususnya di daerah Kalimantan. Namun, tidak lama kemudian, Merpati Air mulai membuka rute-rute lain. Perkembangan bisnis maskapai Merpati semakin menjanjikan ketika maskapai ini membuka kerjasama dengan berbagai maskapai luar negeri. Tercatat Merpati pernah menjalin kerjasama dengan Thai Airways International, Japan Airlines, Olympic Airways, Trans Australia Airlines, Lufthansa, dan China Airlines. Dengan kerjasama ini membuat Merpati Airlines berhasil membuka rute penerbangan ke luar negeri. Laporan Tempo menyebutkan bahwa pada bulan Juli 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menyuntik anggaran bantuan dana perbaikan maskapai Merpati Airlines sebesar 16 miliar rupiah. Selanjutnya, pada Oktober 2011, Merpati Airlines diketahui mulai terlilit hutang akibat pembelian aftur. Hutang ini diprediksi mencapai 270 miliar rupiah dan ini artinya hutang tersebut lebih besar daripada suntikan anggaran bagi Merpati Airlines. General Manager Pengadaan Pesawat Merpati Tony Sugiarto, terjerat kasus korupsi, karena pesawat Boeing seri 737-400 dan 737-500 dari Thirlestone Aircraft Leasing, terhadap Merpati Airlines pada 2007 yang disewa ini, tidak pernah diterima oleh Merpati, sehingga menyebabkan kerugian negara hingga $1 juta Amerika. Pada 2 Agustus 2009, sebuah Twin Otter milik Merpati jatuh di pegunungan di Papua. Peristiwa ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 13 orang dan 3 orang kru. Peristiwa yang sama pun terjadi pada 7 Mei 2011, di mana satu unit pesawat Sian MA60 milik Merpati dengan kode registrasi PKMZK, juga jatuh di perairan Kaimana, sehingga menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 21 orang dan 6 orang kru. Kecelakaan tersebut membuat sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Merpati untuk memesan Sian MA60, serta menduga adanya penggelembungan harga dan kolusi pada proses pemesanannya. Perusahaan perseroan PT Merpati Nusantara Airlines, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971, tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perhubungan udara daerah, dan penerbangan serbaguna, Merpati Nusantara, perusahaan perseroan bubar karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga harta pailit PT Merpati Nusantara Airlines berada dalam keadaan insolvensi. Bunyi pasal 1 dikutip dari peraturan tersebut, pada Rabu 22 Februari 2023.